Selamat pagi teman-teman, salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi bersama saya. Di video kali ini, saya akan membahas tentang hakikat instrumentasi dan praksis demokrasi Indonesia berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945. Pada video kali ini, saya akan membahas 4 poin penting. Yang pertama, saya akan membahas tentang konsep dasar demokrasi. Istilah demokrasi berasal dari penggalan kata bahasa Yunani, yakni demos dan kratos atau kratein. Demos berarti rakyat dan kratein berarti pemerintahan. Jadi, demokrasi berarti pemerintahan rakyat. Salah satu pendapat terkenal dikemukakan oleh Abraham Lincoln di tahun 1863 yang mengatakan, demokrasi adalah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat, atau government of the people, by the people, and government for the people. Lalu, apa itu demokrasi? Demokrasi sebagai konsep sesungguhnya memiliki banyak pengertian dari berbagai sudut pandang atau perspektif. Berbagai pendapat para ahli banyak mengupas perihal demokrasi. Contoh yang dikemukakan oleh Abraham Lincoln di atas hanyalah salah satu contoh pengertian demokrasi. Menurut para ahli, salah satunya adalah Robert Dahl sampai pada pernyataan bahwa there is not democratic theory, there are only democratic theories. Bahkan, Harold Laski mengutarakan bahwa demokrasi tidak dapat diberi batasan karena rentang sejarahnya yang amat panjang dan telah berevolusi sebagai konsep yang menentukan. Berdasar banyak literatur yang ada, diyakini demokrasi berasal dari pengalaman bernegara orang-orang Yunani kuno, tepatnya di negara kota atau polis Athena pada sekitar tahun 500 sebelum Masehi. Yang pertama, apa itu demokrasi? Secara etimologis, dalam bahasa Yunani, demokrasi berasal dari kata demos atau rakyat dan kratos yang artinya kekuatan, yang secara harafiah apabila digabungkan memiliki makna kekuatan rakyat. Dalam konteks demokrasi, Franklin D. Roosevelt menegaskan bahwa masyarakat memiliki kekuasaan penuh atas negara. Sedangkan filsuf Yunani Aristoteles mengatakan bahwa demokrasi terjadi ketika masyarakat miskin memegang kekuasaan. Seorang Presiden Amerika Serikat ke-16, Abraham Lincoln, yang mengatakan bahwa demokrasi merupakan suatu sistem pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Konsep demokrasi ini muncul sekitar tahun 508 sampai 507 sebelum Masehi di era Yunani kuno. Setelah itu, Republik Romawi pertama adopsi konsep demokrasi dari Yunani kuno dan menggunakan sistem pemerintahan republik di peradaban barat, yang kemudian diikuti oleh negara-negara modern lainnya. Sebagai sebuah sistem bernegara demokrasi, menempatkan aspirasi rakyat melalui wakil-wakilnya
sebagai pemilik kekuasaan tertinggi yang memberikan legitimatis kepada seorang pemimpin melalui mekanisme pemilihan yang terbuka, adil, dan jujur. Namun, apabila prinsip demokrasi tidak diimbangi oleh literasi politik dan pengetahuan yang baik, kebebasan berpendapat bisa disalahgunakan, sehingga berpotensi memicu konflik sosial politik di kalangan masyarakat. Yang kedua, demokrasi Pancasila. Di Indonesia, sistem demokrasi mulai semarak lagi sejak era Orde Baru tahun 1966. Karena di masa pemerintahan Soeharto, masyarakat Indonesia dilibatkan secara langsung dalam menentukan pemimpin negara melalui pemilihan umum yang bersifat luber atau langsung, umum, bebas, dan rahasia. Demokrasi Pancasila yang berlandaskan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 merupakan sistem pemerintahan yang paling mungkin diterapkan di Indonesia dibandingkan dengan konsep demokrasi liberal, kapitalis, dan demokrasi terpimpin yang ada dalam catatan sejarah perjalanan bangsa pernah gagal. Diterapkan di Indonesia, demokrasi Pancasila merupakan representasi dari realitas masyarakat Indonesia yang memiliki ciri beragam atau multikultural, namun tetap menempatkan budaya gotong royong dan persatuan di atas. Penerapan konsep musyawarah untuk mencapai suatu mufakat yang selama ini kita kenal di masyarakat juga merupakan bukti bahwa demokrasi Pancasila bertujuan untuk mengutamakan keselarasan, keseimbangan, dan keselamatan bangsa di atas kepentingan pribadi maupun golongan. Poin yang kedua, latar belakang historis, sosiologis, dan politik demokrasi Pancasila. Yang pertama, saya akan membahas tentang demokrasi sebagai bentuk pemerintahan. Makna demokrasi sebagai suatu bentuk pemerintahan merupakan pengertian awal yang dikemukakan para ahli dan tokoh sejarah, misalnya Plato dan Aristoteles. Plato dalam tulisannya, Republik menyatakan bahwa bentuk pemerintahan yang baik itu ada 3, yakni yang pertama, monarki, aristokrasi, dan demokrasi. Jadi, demokrasi adalah satu ukuran yang digunakan untuk membedakan adalah kuantitas dalam arti jumlah orang yang berkuasa dan kualitas yang berarti untuk siapa kekuasaan itu dijalankan. Menurutnya, demokrasi adalah suatu bentuk pemerintahan di mana pemerintahan itu dipegang oleh rakyat dan dijalankan untuk kepentingan rakyat banyak. Monarki adalah pemerintahan yang dipegang oleh seseorang sebagai pemimpin tertinggi dan dijalankan untuk kepentingan rakyat banyak. Aristokrasi adalah suatu bentuk pemerintahan yang dipegang oleh sekelompok orang yang memimpin dan dijalankan untuk kepentingan rakyat banyak. Ketiganya dapat berubah menjadi bentuk pemerintahan yang buruk, yakni tirani, oligarki, dan mobokrasi atau oklokrasi. Tirani adalah
suatu bentuk pemerintahan yang dipegang oleh seseorang sebagai pemimpin tertinggi dan dijalankan untuk kepentingan pribadi. Sedangkan oligarki adalah suatu bentuk pemerintahan yang dipegang oleh sekelompok dan dijalankan untuk kelompok itu sendiri. Mobokrasi atau oklarasi adalah suatu bentuk pemerintahan yang dipegang oleh rakyat, tetapi rakyat tidak tahu apa-apa. Rakyat tidak berpendidikan, dan rakyat tidak paham tentang pemerintahan. Akhirnya, pemerintahan yang dijalankan tidak berhasil untuk kepentingan rakyat banyak. Penyelenggaraan pemerintahan itu justru menimbulkan keonaran, kerusuhan, kebebasan, dan kerusakan yang parah, sehingga dapat menimbulkan anarki. Teori Aristoteles banyak dianut oleh para sarjana di masa lalu, di antaranya Polybius. Hanya saja, menurut Polybius, bentuk pemerintahan yang ideal bukan politeia, tetapi demokrasi yang bentuk pemerosotannya adalah mobokrasi atau pemerintah yang kaustik. Jadi, Polybius lebih sejalan dengan pendapat Plato. Ia terkenal dengan ajarannya yang dikenal dengan nama lingkaran Polybius, bahwa bentuk pemerintahan akan mengalami perputaran dari yang awalnya baik, lalu menjadi buruk, menjadi baik kembali, dan seterusnya. Dengan demikian, teori Polybius telah mengubah wajah demokrasi sebagai bentuk pemerintahan yang buruk menjadi sesuatu yang ideal atau baik dan diinginkan dalam penyelenggaraan bernegara sesuai dengan kehendak rakyat. Poin yang berikut, demokrasi sebagai sistem politik. Perkembangan berikutnya, demokrasi tidak sekedar dipahami sebagai bentuk pemerintahan, tetapi lebih luas, yakni sebagai sistem politik. Bentuk pemerintahan bukan lagi demokrasi, oligarki, monarki, atau yang lainnya. Bentuk pemerintahan dewasa ini lebih banyak menganut pendapatnya. Menurut Niccolo Machiavelli, ia menyatakan bahwa negara dalam hal ini merupakan hal yang pokok, sedang spesiesnya adalah republik dan monarki. Monarki adalah bentuk pemerintahan yang bersifat kerajaan. Pemimpin negara umumnya bergelar raja, ratu, kaisar, atau sultan. Sedangkan republik adalah bentuk pemerintahan dipimpin oleh seorang presiden atau perdana menteri. Pembagian dua bentuk pemerintahan tersebut didasarkan pada cara pengangkatan atau penunjukan pemimpin negara. Harry B. Mayo yang menyatakan sistem politik demokrasi adalah sistem yang menunjukkan bahwa kebijaksanaan umum ditentukan atas dasar mayoritas oleh wakil-wakil yang diawasi secara efektif oleh rakyat dalam pemilihan-pemilihan berkala yang didasarkan atas prinsip kesamaan politik dan diselenggarakan dalam suasana terjaminnya kebebasan politik. Samuel Huntington
menyatakan bahwa sistem politik di dunia ini ada dua, yakni sistem politik demokrasi dan sistem politik non-demokrasi. Menurutnya, suatu sistem politik disebut demokrasi apabila para pembuat keputusan kolektif yang paling kuat dalam sistem itu dipilih melalui pemilihan yang jurdil. Di dalam sistem ini, para calon bebas bersaing untuk memperoleh suara dan semua penduduk berhak memberikan suara. Sedangkan sistem politik non-demokrasi meliputi sistem totaliter, otoriter, absolut, rezim militer, sistem komunis, dan sistem partai tunggal. Demokrasi sekarang ini merupakan lawan dari politik otoriter, absolut, dan totaliter. Poin yang berikut, demokrasi sebagai sikap hidup. Perkembangan berikutnya, demokrasi tidak hanya dimaknai sebagai bentuk pemerintahan atau sistem politik, tetapi demokrasi dimaknai sebagai sikap hidup. Jika demokrasi sebagai bentuk pemerintahan atau sistem politik, maka hal itu lebih banyak berjalan pada tingkat pemerintahan atau kenegaraan. Demokrasi tidak cukup berjalan di tingkat kenegaraan, tetapi demokrasi juga memerlukan sikap hidup demokratis yang tumbuh dalam diri negara maupun warga negara pada umumnya. Poin yang ketiga, esensi dan urgensi demokrasi Pancasila. Kehidupan demokrasi yang bagaimana yang kita kembangkan. Demokrasi itu selain memiliki sifat yang universal, yakni diakui oleh seluruh bangsa yang beradab di seluruh dunia, juga memiliki sifat yang khas dari masing-masing negara. Sifat khas demokrasi di setiap negara biasanya tergantung ideologi masing-masing. Sebagai demokrasi yang berakar pada budaya bangsa, kehidupan demokrasi yang kita kembangkan harus mengacu pada landasan adil Pancasila dan landasan konstitusional Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945. Poin yang pertama, saya akan membahas tentang demokrasi yang berketuhanan yang Maha Esa. Para pemeran politik dan pemimpin negara dan semua warga negara dalam menerapkan demokrasi tidak bertentangan dengan nilai-nilai agama. Ia dituntut agar mempertanggungjawabkan segala tindakannya kepada Tuhan yang Maha Esa. Poin yang kedua, demokrasi yang menjunjung tinggi hak asasi manusia. Demokrasi mengharuskan adanya penghargaan terhadap harkat dan martabat manusia dalam bentuk jaminan dan perlindungan hak-hak asasi manusia demi terwujudnya keadilan dalam masyarakat. Poin yang ketiga, demokrasi yang mengutamakan kedaulatan rakyat. Rakyat adalah pemegang kedaulatan tertinggi dalam negara demokrasi.
Pelaksanaan kedaulatan melalui sistem perwakilan untuk mengisi lembaga perwakilan perlu dilandaskan pemilu secara periodik. Poin yang keempat, demokrasi yang didukung kecerdasan. Warga negara yang cerdas dan terdidik secara politik merupakan syarat mutlak untuk mewujudkan demokrasi. Oleh karena itu, pendidikan kewarganegaraan atau pendidikan politik amat penting dalam negara demokrasi untuk membekali warga negara kesadaran, hak, dan kewajibannya. Poin yang terakhir adalah demokrasi yang menetapkan pembagian kekuasaan. Suatu negara yang demokratis harus ada pembagian kekuasaan. Hal ini untuk menghindari terjadinya pemusatan kekuasaan kepada satu orang dan memberikan kesempatan kepada lembaga lain untuk melakukan pengawasan dan meminta pertanggungjawaban jalannya pemerintahan. Yang berikut, demokrasi yang menerapkan konsep negara hukum. Hukum melandasi pelaksanaan demokrasi. Untuk mengembangkan kebebasan yang demokratis, tidak bisa dengan meninggalkan hukum. Tanpa hukum, kebebasan akan mengarah pada perbuatan yang anarkis. Yang berikut, demokrasi yang menjamin otonomi daerah. Pelaksanaan demokrasi harus tetap menjamin tegaknya persatuan dan kesatuan bangsa. Dengan dilaksanakan otonomi daerah yang semakin nyata dan bertanggung jawab, mengindahkasihkan paham demokrasi juga semakin berkembang. Yang berikut, demokrasi yang berkeadilan sosial. Pelaksanaan demokrasi diarahkan untuk mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Demokrasi bukan hanya politik saja, melainkan juga demokrasi sosial dan ekonomi. Yang berikut, demokrasi dengan kesejahteraan rakyat. Demokrasi juga mencangkup dalam bidang ekonomi. Demokrasi ekonomi adalah sistem pengelolaan perekonomian negara berdasarkan prinsip ekonomi. Perekonomian harus dijaga dari persaingan bebas tanpa batas melalui peraturan perundang-undangan. Yang terakhir, demokrasi dengan pengadilan yang merdeka. Sistem pengadilan yang merdeka memberi peluang seluas-luasnya kepada semua pihak yang berkepentingan untuk mencari dan menemukan hukum yang seadil-adilnya. Oke teman-teman, kita beralih kepada poin yang keempat. Tantangan demokrasi di Indonesia. Sejak memasuki era reformasi, konsep demokrasi semakin nyata didengungkan. Hal ini terlihat dari kebebasan perseorangan dan kebebasan berpendapat di kalangan masyarakat dalam mengkritik pemerintahan, dicabutnya larangan ekspresi budaya Tionghoa oleh Presiden Republik Indonesia keempat, Abdurrahman Wahid, menandakan prinsip demokrasi Pancasila masih diminati oleh bangsa ini. Namun, di sisi lain, era reformasi juga membawa dilema untuk bangsa ini. Salah satunya adalah karena kebebasan kerap disalahgunakan sebagai penegasan
terhadap identitas kelompok tertentu atas nama mayoritas. Hal tersebut tentu menjadi permasalahan sendiri bagi bangsa ini dan secara potensial dapat mencederai hakikat demokrasi Pancasila. Sebagai contoh, banyak kita temukan konflik berbasis perbedaan agama dan budaya terjadi di masyarakat. Maraknya ujaran kebencian terhadap kelompok minoritas serta bermunculnya ideologi intoleran dan kesejahteraan terorisme. Di level pemerintahan dan politik, kondisi demokrasi di Indonesia, khususnya dari aspek supremasi hukum, juga cukup mengkhawatirkan. Salah satunya adalah banyaknya tindakan pelanggaran hak asasi manusia, minimal pelibatan aspirasi publik terhadap rancangan berbagai undang-undang dasar, seperti revisi Undang-Undang KPK yang menyulitkan pejuang hak asasi manusia. Beberapa penerbitan Perpu yang tidak dilandaskan pada kajian yang objektif, dan masih banyak lagi. Hal tersebut sangat ironis karena kedaulatan ada di tangan rakyat dan partisipasi rakyat adalah hal yang mutlak sekaligus kunci dari demokrasi itu sendiri. Oke teman-teman, sampai di sini saja materi yang saya paparkan. Video kali ini saya buat untuk memenuhi tugas pendidikan kewarganegaraan kami. Sekian dan terima kasih. Salam sejahtera bagi kita.